Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Lukman di channel Hamster Mania. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjodohkan hamster yang sudah dewasa. Karena memang cukup sulit ya untuk menjodohkan hamster yang sudah dewasa. Ingin tahu tips dan triknya seperti apa? Mari simak saja video berikut. Oke teman-teman sekalian, di depan teman-teman ini sudah ada hamster dewasa ya. Nah, anggap saja di sebelah kanan ini adalah hamster jantan, dimana teman-teman ini beli di pet shop A. Kemudian hamster B ini adalah hamster betina yang sudah dewasa juga, teman-teman beli di pet shop B seperti itu. Nah, karena umurnya sudah dewasa, ini tidak bisa kita langsung jodohkan. Terkadang terlalu berisiko ya kalau kita langsung menjodohkan hamster ini. Hal ini biasanya terjadi karena biasanya gini, teman-teman nih beli nih hamster ini di pet shop A ya, jantan. Namun teman-teman ini niatnya sebenarnya ingin beli sepasang, tapi di pet shop A itu tidak ada stok untuk sepasang, sehingga teman-teman membeli misalnya jantannya saja yang sudah dewasa. Kemudian teman-teman cari lagi di pet shop lainnya, yaitu pet shop B. Ternyata di sana disediakan juga ada hamster betina yang sudah dewasa. Kasusnya seperti ini, misalnya teman-teman membeli hamster jantannya dulu ya, anakan. Kemudian teman-teman sudah pelihara sampai dia berumur dewasa. Akhirnya teman-teman sudah berpikir, oh ini harus membelikan pasangannya. Akhirnya teman-teman membelikanlah pasangan yang teman-teman cari yang betinanya yang umurnya sudah indukan. Nah, kira-kira bagaimana nih tips dan triknya untuk menggabungkan hamster ini agar hamster ini bisa berjodoh dan bisa menghasilkan anakan yang pastinya teman-teman nantikan. Oke, untuk melakukan hal demikian itu ada tips dan triknya yang secara khusus. Nah, ini saya beri bocoran nih di channel Hamster Mania. Nah, untuk hamster yang sudah dewasa ini, agar dia cepat untuk berjodoh, ini ada beberapa tahapan yang harus teman-teman lakukan. Yaitu yang paling pertama, yaitu adalah teman-teman harus membersihkan hamsternya. Ya, nah untuk melakukan pembersihan hamster ini, bukan dengan cara kita mandikan dia, bukan. Tetapi dengan cara kita mengasingkan dia pada satu kandang tertentu. Dan sangat disarankan itu untuk penggunaan beddingnya itu selain serbuk kayu ya. Makanya di sini saya kasih bocorannya, yaitu adalah teman-teman bisa menggunakan ini nih. Pasir zeolit ya teman-teman. Jadi bisa menggunakan jenis-jenis pasir karena pasir ini kan fungsinya untuk memandikan hamster. Nah, dengan cara seperti ini maka hamster itu akan membersihkan dirinya. Nah, ini saya langsung pindahkan. Nah, ini hamster jantannya saya pisahkan di sini, masukkan ke dalam tempat khusus di mana hamster jantan ini stay di sini. Kemudian hamster betinanya juga sama. Saya pindahkan hamster betina yang sudah dewasa ini ke dalam tempat ini yang memang sudah diberikan alas berupa ini pasir zeolit. Nah, pasir zeolit yang teman-teman bisa gunakan ini adalah pasir zeolit nomor 1 ataupun nomor 2 ya. Oke. Tapi kalau memang tidak ada pasir zeolit ya serbuk kayu tidak apa-apa sih. Cuman lebih disarankan yang ini karena ini memang sangat efektif untuk menghilangkan bau hamster. Karena kalau misalnya bau hamsternya ini masih kuat, itu biasanya itu pasangannya tidak akan menerima. Nah, ini berapa lama nih prosesnya untuk proses pengasingan diri ini. Nah, untuk proses pengasingan diri untuk pembersihan hamster ini ya, teman-teman bisa lakukan selama kurang lebih seminggu ya. Jadi teman-teman silakan asingkan hamster yang jantan dan betina ini selama kurang lebih seminggu. Oke ya. Setelah mereka ini terasing dalam waktu sekitar seminggu dalam tempat ini dan sudah dipastikan bahwa hamster ini bebas dari bau dari kandang sebelumnya, langkah selanjutnya adalah teman-teman bisa memasukkan hamster yang jantan ini ya, yang sudah bersih ini dari bau-bau. Nah, bisa masukkan ke kandang yang memang kita sediakan memang dia untuk proses ini ya, perkawinannya. Nah, ini saya anggap di depannya teman-teman ini. Nah, ini hamster jantannya ini teman-teman bisa langsung pindahkan dia ke dalam kandang yang kita sediakan memang untuk menjodohkan hamster. Oke, nah apakah betinanya ini langsung kita masukkan ke kandang ini? Nah, untuk itu jawabannya itu tidak ya teman-teman. Betinanya biarkan dulu dan jantannya ini dibiarkan dulu menguasai daerah ini.
untuk menguasai daerah ini. Jadi biarkan dia selama paling minimal itu adalah 15 menit ya teman-teman. Biar dia menguasai daerahnya dulu, kuasai dulu daerahnya, dia meninggalkan bau-bau dia di serbuk kayu ini ya, di kandang ini, di sekitar kandang ini. Agar apa? Agar dia memperkuat daerah kekuasaannya seperti itu. Nah, setelah ini bercampur nih, setelah 15 menit dan ini sudah ditandai sebagai daerah kekuasaan si jantan, maka kita bisa memasukkan si betina seperti itu. Nah, masukkannya pelan-pelan teman-teman ya, pelan-pelan. Lalu diusahakan juga ini teman-teman lihatkan ini kelamin betinanya. Terkadang tuh ada jantannya yang sensitif, nggak tahu bahwa ini betina, jadi dihajar-hajar sama dia. Namun kalau kita nunjukkan kelaminnya seperti ini, ya nih, itu kan ada proses penciuman tadi. Nah, ini sudah aman sehingga teman-teman bisa dilepaskan hamster betinanya di kandang yang memang teman-teman digunakan untuk perkawinan si hamster ini. Nah, lalu ada tips lainnya juga yang tak kalah penting yang saya bisa beritahu kepada teman-teman, yaitu adalah sebaiknya ukuran hamster jantannya yang tadi ini itu lebih besar daripada hamster betina. Hal ini ya memudahkan hamster jantan untuk menguasai hamster betina. Karena gini, secara logika kan jarang lah dan memang tak pernah terjadi ya kalau hewan itu yang hamster jantannya itu menguasai hamster betina, di mana hamster jantannya itu lebih kecil. Tidak pernah terjadi dan tidak pernah saya temukan gitu. Minimal dah itu udah ukurannya paling minimal sama lah. Kalau sama itu masih bisa dia untuk menguasai si betina ini. Namun disarankan oleh saya itu hamster jantannya lebih besar daripada betina, seperti itu ya. Makanya oleh sebab itu sebelum nanti teman-teman membeli pasangannya, dipastikan dulu ukurannya seperti apa, usia. Kalaupun memang teman-teman lupa usianya, pastikan aja ukurannya sebesar mana dan dibandingkan gitu. Kalau bisa ya jantannya yang ukurannya lebih besar daripada betina. Dan pastikan ya usia jantan dan betina ini memasuki usia siap kimpoi. Nah, ini udah usia siap kimpoi ya, karena usianya ini sudah di atas 3 bulan. Kalau jenis yang teman-teman lihat ini kan ada jenis winter white, dan ini umurnya sudah 3 bulan, otomatis dia sudah bisa kimpoi ataupun kawin. Nanti akan ada sedikit ribut-ribut pada hamster. Jadi biasanya itu akan ada sedikit ribut-ribut pada hamster ini ketika disatukan. Jika si jantannya ini kalah misalnya kena kejar sama si betina. Kalau kejar sekali-sekali tidak apa-apa, tapi kalau dikejar sampai dia terluka, digigitnya sama dia kan, itu sebaiknya ganti jantan yang lain ya, ganti. Karena tidak akan terjadi proses perkawinan jika si jantan kalah dengan betina ya, apalagi kalau jantannya sampai berdarah, sampai luka, sampai dihajar habis-habisan sama betina itu. Dengan sudah menerapkan strategi tadi ini yang cukup lama ini dan cukup istilahnya step by step ini masih belum bisa juga, ya udah berarti memang tidak bisa dijodohkan. Carilah jantan yang lain karena memang susah nih nemukan pasangan untuk betina dewasa. Maklumlah indukan betina yang sudah dewasa ini lebih agresif ya dibandingkan yang indukan jantan seperti itu. Jantan ini harus bisa menguasai dan mengintimidasi betina. Jadi kalau dia bisa menguasai dan mengintimidasi betina agar takluk di daerah kekuasaannya, maka sebentar lagi akan terjadi tuh proses namanya kawin ataupun kimpoi. Oke. Nah, kalau misalnya waktu pertama kali teman-teman gabung seperti ini, ternyata ada mulai perkelahian yang sedikit, yang nggak terlalu signifikan. Nah, teman-teman tuh bisa kasihkan dia snack. Nah, jadi teman-teman bisa kasih misalnya kayak popcorn nih, kasih dia misalnya kelahi nih kan, mau ketemu nih kan, mau kelahi. Nah, teman-teman alihkan, kasih dia snack. Biar dia biar dia fokusnya terabaikan. Jadi dia tidak ada masalah ketika si pasangannya itu ada di dekatnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu, alihkan perhatiannya, diberikan snack. Lalu masa mirahi untuk hamster Campbell dan hamster ini ya, winter white dan hybrid ini adalah setiap 4 hari. Jadi setiap 4 hari sekali teman-teman perhatikan aja, saat itulah si jantan dan betina itu biasanya melakukan kimpoi ya atau kawin. Nah, cukup sekian ya video kita pada kali ini tentang cara menjodohkan hamster yang sudah dewasa. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang ingin
diskusi ataupun request video, silahkan tulis aja di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sobat telah menonton video kami. Jika sobat tertarik, silakan like, komen, dan share ke media sosial sobat. Dan jika berkenan, silakan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.